Oke Mas Bro, kali ini kita akan membahas penyebab cangkang telur lembek atau tipis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung di channel Alvaril Excellent TV, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Kali ini kita akan membahas penyebab cangkang telur lembek atau tipis. Kita langsung aja ke pembahasan. Hal yang biasa yang menyebabkan cangkang puyuh lembek atau tipis diantaranya. Yang pertama, karena puyuh stres akibat suara gaduh pada sekitar kandang puyuh. Ini merupakan hal sepele, tetapi berpengaruh pada produksi telur puyuh sehingga proses pembentukan telur tidak sempurna. Untuk solusinya, pemberian musik sangat efisien untuk menekan tingkat stres burung puyuh saat sudah mulai bertelur. Pemberian musik bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar supaya tidak mengganggu sekitar rumah kita. Misalkan saat siang hari musik dikeraskan dan pada malam hari volume dikecilkan, tetapi burung puyuh harus masih bisa mendengar. Musik bisa dinyalakan sepanjang waktu atau 24 jam non-stop. Ini sangat bagus supaya puyuh tetap tenang dan jika ada suara gaduh tiba-tiba burung puyuh tidak kaget. Yang kedua, suhu atau cuaca panas. Cuaca panas menyebabkan konsumsi ransum turun sehingga puyuh tidak memperoleh nutrisi dengan cukup. Selama cuaca panas, puyuh akan mulai megap-megap, sehingga mengeluarkan banyak karbon dioksida. Pada pembentukan telur, karbon dioksida diperlukan untuk membentuk kalsium karbonat, yang berguna untuk menyusun kerabang telur, dan menjadi penyebab kerabang telur putih dan lebih tipis dan mudah retak. Untuk mengatasi cuaca panas, sediakan air minum dan tempat minum dalam jumlah yang cukup, buka tirai lebar-lebar, pasang kipas angin, dan lakukan penyemprotan kandang dengan menggunakan desinfektan seperti antisep atau neo-antisep. Jika perlu, puyuh dipuasakan makan 1-2 jam selama cuaca panas pada siang hari untuk mengurangi panas yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Yang ketiga, pemberian pakan yang sering gonta-ganti mempunyai dampak pada pembentukan cangkang puyuh. Usahakan pakan tetap menggunakan yang sudah diberikan sejak umur 30 hari. Supaya burung puyuh juga adaptasi dengan pakan tersebut. Kalaupun tetap kepingin mengganti pakan yang lebih bagus, usahakan saat mengganti secara bertahap supaya produksi telur tidak drop. Pilihkan pakan yang bagus buat puyuh petelur. Dan juga perhitungkan nilai pakan dengan harga jual telur, supaya tetap mendapat keuntungan. Yang keempat, infeksi penyakit. Penyebab kerabang telur putih dan lembek juga karena penyakit adalah AI, ND, DS dan IB. Penyakit AI dan EDS dapat menyebabkan telur tidak memiliki kerabang. Pada kasus ND, kualitas kerabang telur menjadi tidak normal seperti kasar tipis lembek. Sedangkan IB dapat menyebabkan putih telur encer dan warna kerabang telur lebih pucat. Untuk mengatasi kasus karena infeksi penyakit, lakukan program vaksinasi sesuai kondisi peternakan setempat, dengan menggunakan vaksin yang ada dijual toko pakan. Yang kelima, pemberian pakan tidak merata pada kotak box puyuh. Kenapa saya katakan demikian? Sebab, jika makannya tidak merata maka puyuh ada yang sudah kenyang, ada juga yang belum makan. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi telur puyuh yang biasa ditandai telur lembek atau tipis akibat puyuh kurang vitamin serta asupan gizi kurang. Usahakan isi kandang disesuaikan dengan lebar box supaya tempat pakan bisa menjangkau semua puyuh sehingga protein serta gizi dapat terpenuhi. Yang keenam, kekurangan vitamin mempunyai dampak pada cangkang telur. Protein serta kalsium dan mineral yang cukup sangat diperlukan untuk menentukan cangkang telur puyuh, sehingga dapat menghasilkan cangkang yang tebal. Beri vitamin burung puyuh secara rutin setiap 1 minggu sekali, supaya kekurangan vitamin pada pakan bisa digantikan oleh vitamin atau suplemen pendukung yang telah kita berikan. Untuk faktor lainnya yang bisa dilakukan, menambahkan mineral saat kita mencampur pakan burung puyuh petelur. Oke Mas Bro, mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk peternak puyuh petelur. Agar ilmu ini tidak terputus sampai di sini saja, alangkah baiknya agar teman-teman bagikan ke peternak puyuh lainnya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu peternak puyuh Indonesia.